Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok 4, di sini kami membahas tentang tsunami. Nah, saya akan menjelaskan pengertian tsunami dan jenis-jenis tsunami. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tsunami. Tsunami berasal dari serapan bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Nah, kemudian saya membuat kesimpulan dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu di mana tsunami adalah gelombang air besar yang dipengaruhi oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Nah, gangguan inilah yang membentuk kecepatan gelombang yang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari tsunami. Yang pertama yaitu adalah tsunami jarak dekat. Nah, tsunami jarak dekat ini juga disebut sebagai tsunami lokal dikarenakan jeda waktu dari setelah terjadinya gempa hingga menyebabkan tsunami itu sekitar 0 sampai 30 menit. Kemudian jarak dari pusat gempa hingga menuju lokasi tsunami itu adalah 200 km. Yang kedua adalah tsunami jarak menengah. Dikatakan tsunami jarak menengah adalah karena jeda waktu dari setelah terjadinya gempa hingga menimbulkan tsunami berkisar antara 30 sampai 2 jam. Nah, jarak dari pusat gempa hingga menuju lokasi tsunami itu adalah dari 200 sampai 1000 km. Nah, yang ketiga adalah tsunami jarak jauh. Nah, dikatakan tsunami jarak jauh karena jeda waktu dari terjadinya gempa hingga menimbulkan tsunami itu lebih dari 2 jam, dan jarak dari pusat gempa menuju lokasi tsunami itu melebihi dari 1000 km. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang intensitas tsunami. Ukuran dari tsunami yang berdasarkan pada pengamatan makrotropis terhadap dampak tsunami terhadap manusia, benda-benda termasuk kapal laut berbagai ukuran, dan pada bangunan. Yang pertama, besaran tsunami. Ukuran tsunami berdasarkan pada ukuran gelombang tsunami dari pengukur tinggi permukaan laut serta alat-alat pengukur lainnya. Skala tersebut semula bersifat deskriptif dan lebih menyerupai suatu intensitas, yaitu menjumlahkan ukuran dan menggunakan ukuran-ukuran ketinggian gelombang atau kenaikan air tsunami dengan rumusan MT sama dengan log H tambah B. Yang kedua, periode tsunami. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang tsunami untuk melengkapi satu siklus. Periode tsunami umumnya berkisar 5 menit sampai 2 jam. Perbedaan antara waktu tiba dari puncak tertinggi dan puncak berikutnya yang diukur melalui catatan-catatan pengukuran air. Yang ketiga, panjang gelombang tsunami. Jarak horizontal antara titik-titik serupa pada dua gelombang berturut-turut yang diukur tegak lurus terhadap puncaknya. Panjang gelombang dan periode tsunami memberi informasi tentang sumber tsunami. Untuk tsunami yang dihasilkan oleh gempa, panjang gelombangnya umumnya berkisar dari 20 sampai 300 km. Yang keempat, puncak gelombang yang dibagi
ada dua, yaitu bagian tertinggi dari suatu gelombang. Yang kedua, bagian gelombang di atasnya masih merupakan tingkat air. Yang kelima, palung gelombang, yakni bagian terendah dari suatu gelombang. Materi selanjutnya yaitu parameter gelombang tsunami. Bencana tsunami biasanya dibangkitkan di perairan yang dalam, kemudian menjalar ke perairan yang dangkal. Saat setelah memasuki perairan yang dangkal, tsunami akan mengalami transformasi gelombang, sehingga akan menghasilkan beberapa parameter. Parameter-parameter akibat transformasi tersebut adalah 1. Tinggi tsunami. Didefinisikan sebagai jarak vertikal antara puncak gelombang dengan titik nol muka laut yang membesar pada saat tsunami menjalar dari pusat tsunami ke garis pantai. Tinggi tsunami akan mencapai nilai maksimum di pantai-pantai yang berbentuk seperti huruf U atau V, misalnya di teluk atau di muara sungai. Pantai yang terbentuk seperti pelabuhan, teluk, atau muara sungai tergolong sebagai pantai yang rawan terhadap bencana tsunami. Yang kedua adalah run of tsunami, merupakan jarak vertikal antara ujung tsunami di pantai dengan titik nol muka laut atau mean sea level. Tinggi run of dan tinggi tsunami bergantung kepada magnitudo gempa, morfologi dasar laut, dan bentuk pantai. Limit atas run-up merupakan parameter yang sangat penting untuk menentukan profil pantai tersebut. Yang ketiga yaitu adalah genangan atau disebut juga dengan inundation atau inundasi. Inundasi adalah hasil tsunami yang menempuh jarak jauh ke pedalaman dan merupakan pengukuran horizontal jalur tsunami. Genangan bisa terjadi hingga 300 meter atau lebih menutupi daerah dengan puing-puing. Saat tsunami telah tiba di garis pantai, gelombang pecah dan menjalar ke daratan. Efek tsunami ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, tinggi gelombang tsunami. Yang kedua, tinggi run up. Yang ketiga, jarak run up. Nah, luasan inundasi tersebut bergantung pada struktur topografi daratan dekat pantai. Oke, baiklah itu 3 dari parameter gelombang tsunami. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mitigasi bencana tsunami. Mitigasi meliputi segala tindakan yang mencegah bahaya, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan. Mitigasi adalah dasar manajemen situasi darurat. Mitigasi dapat didefinisikan sebagai aksi yang mengurangi atau menghilangkan risiko jangka panjang, bahaya bencana alam dan akibat terhadap manusia dan harta bendanya. Jadi, mitigasi adalah usaha yang dilakukan oleh segala pihak terkait pada tingkat negara, masyarakat, dan individu. Langkah-langkah mitigasi yang harus kita ketahui yaitu menerbitkan peta wilayah bencana, memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana, mengembangkan sumber daya manusia, satuan pelaksanaan, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana, memindahkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman, dan membentuk pos-pos siaga bencana, mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana, memindahkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ke tempat yang lebih aman,
dan membentuk pos-pos siaga bencana penerapan teknologi informasi terhadap tanda-tanda bencana alam seperti radio komunikasi, telepon, pengeras suara, dan kentongan. Menghindari dampak tsunami dari sebelum terjadinya tsunami, saat terjadinya tsunami, dan sesudah terjadinya tsunami. Sebelum terjadinya tsunami, kita harus mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan tsunami, memastikan struktur dan letak rumah. Jika tinggal atau berada di pantai, segera menjauhi pantai. Jika terjadi getaran atau gempa bumi, segeralah menjauhi pantai. Selalu sedia alat komunikasi. Saat terjadinya tsunami, bila kita berada dalam ruangan, segera keluar untuk menyelamatkan diri. Menjauhi pantai, berlari ke tempat yang aman, dan sesudah terjadinya tsunami, periksalah jika ada keluarga yang hilang atau yang terluka. Minta pertolongan jika ada keluarga yang hilang atau terluka, dan jangan berlari atau berjalan di sekitar daerah tsunami atau pantai, karena kemungkinan terjadi bahaya susulan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.